Good morning all, we meet again in my channel. Oke, kali ini mungkin pembahasan kita agak sedikit berat ya. Jika kemarin kita membahas tentang find your dreams, temukan impianmu, maka kali ini kita akan membahas apa yang seringkali dianggap orang sebagai kontradiksi atau lawan dari dreams atau imajinasi atau impian, yaitu adalah logika. Oke. Seringkali orang menabrakkan antara imajinasi dengan logika, seolah itu adalah dua hal yang saling bertentangan. Ketika kita menggunakan logika, kita disuruh pakai logika aja. Ketika kita berimajinasi, jangan libatkan logika. Oke. Kalau jawaban saya secara pribadi ya, pemikiran saya secara pribadi adalah seperti ini. Jika kita melihat di video sebelum yang ini ya, saya sering mengungkapkan bahwa follow your bliss, follow your dreams, follow your feelings. Ikuti perasaan kamu, ikuti yang membuat kamu bahagia, ikuti impian kamu, seperti itu ya. Karena memang saya memposisikan dreams, impian, ataupun feelings itu sebagai sebuah kompas. Itu sebagai alat penunjuk arah, atau lebih tepatnya sebagai tujuan kita. Jadi untuk menunjukkan kemana tujuan kita, kita menggunakan feelings, perasaan kita. Feelings ini abstrak, dia tidak bisa dirupakan materi. Seperti kalau saya boleh bertanya, bisa nggak kita mematerikan atau membentukkan suatu perasaan bahagia? Itu sangat abstrak, bentuknya bermacam-macam, tapi feelingnya sama, bahagia, cinta, kepuasan, senang. Itu bentuk dari bahagia. Tapi kita nggak bisa mematerialkan bahagia itu. Oke, paham? Sementara logika, jika kita tadi memasukkan feelings atau dreams itu ke dalam kompas, atau lebih tepatnya tujuan kita untuk menuju tempat yang kita tuju, maka saya menaruh logika ini sebagai dayung dan juga perahu yang kita naiki untuk menuju ke tempat yang kita inginkan. Kenapa? Karena logika itu adalah kumpulan dari semua pengalaman kita, dari semua pengetahuan kita, mulai dari kita lahir sampai kita saat ini duduk di sini melihat video ini. Itulah logika, itulah akal. Jadi logika itu adalah cara kita untuk mencapai ke sana. Sementara dreams yang sangat kental kaitannya dengan feelings atau perasaan, itu adalah tujuan kita. Dan kita mengarahkan diri kita menggunakan kompas bernama feelings ini untuk sampai ke dreams. Lalu kita menuju ke sana, yaitu adalah menggunakan akal kita, menggunakan logika kita. Kita menggunakan peralatan atau perahu kita dan dayung kita atau layar yang kita sebut sebagai logika atau akal. Karenanya antara dreams, feelings yang sangat erat kaitannya dengan feelings dan logika itu tidak bisa dipisahkan. Mereka harus satu. Jangan memisahkan seolah-olah kalau kita dreaming, kalau kita imaginating something, kita mengimajinasikan sesuatu, logika seolah terabaikan. Ya, memang. Kenapa saya menggunakan dreams itu kaitannya erat dengan feelings? Karena kalau saya tadi mengatakan bahwa logika itu adalah kumpulan dari pengetahuan kita, pengalaman kita seumur hidup kita, maka dia hanya akan terkotak pada apa yang sudah kita alami. Karenanya dia hanya akan berputar-putar jika kita menggunakan logika kita sebagai penunjuk arah kita. Jika kita menggunakan logika kita sebagai tujuan kita untuk menetapkan sebuah tujuan, maka dia akan berputar-putar pada apa yang sudah kita alami. Misalkan saja, ketika saya ingin starting YouTube channel sendiri seperti ini,
logika saya tentu akan berkata, nggak mungkin, kamu seumur-umur gak pernah berada di depan kamera, kamu seumur-umur gak pernah berbicara di depan umum. Logika kita akan menabrak kita dengan semua pengalaman kita bahwa kita tidak pernah melakukan hal itu, karena kita memang tidak pernah berhasil di situ. Dan logika kita menunjukkan gambar-gambar di kepala kita bahwa kita nggak pernah melakukan ini, kemungkinan besar kita gagal. Tapi disinilah feeling kita bekerja. Feeling kita menunjukkan bahwa perasaan bahagia kita, merasa bahagia ketika saya merasa bahagia ketika saya membuat YouTube channel saya sendiri. Hal itu nggak akan bisa saya tidak akan membuat YouTube channel saya sekarang jika saya mengandalkan logika saya untuk menetapkan tujuan. Artinya feeling, dreams yang sangat kental pengaruhnya dengan feelings harus digunakan untuk menetapkan sebuah tujuan. Kenapa? Karena kembali seperti tadi, ketika kita menggunakan logika untuk menetapkan tujuan kita, maka yang terjadi adalah logika ini ibarat sebuah mesin ya, ibarat komputer. Komputer tidak berarti tanpa user, tanpa pemakai. Ketika komputer ini hanya berjalan sendiri, atau ketika mesin ini berjalan sendiri, anggap seperti mobil, dia berjalan sendiri, berjalan kencang, maka dia akan mengikuti usernya. Ketika usernya dalam posisi emosi yang negatif, dia akan mengarahkan yang negatif karena dia mengikuti usernya. Dan ketika usernya sedang dalam emosi yang positif, dia pun akan mengarahkan yang positif karena dia hanya mengikuti user. Dia hanya tools, logika itu hanya tools kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena manusia itu hanya bisa melihat sejauh apa yang dia ketahui. Dengan kata lain, kita itu hanya bisa melihat sejauh sudut pandang kita. Katanya saya sering mengarahkan kalau selalu melihat dari sudut pandang yang menguntungkan kita, karena itu adalah artinya kontrol user, mengontrol emosi kita. Ketika kita menggunakan logika hanya untuk tujuan, untuk menentukan sebuah tujuan, yang terjadi dia akan terombang-ambing oleh angin yang disebut dengan emosi. Ketika kita emosi kita bahagia, dia akan menunjukkan jalan bahagia itu dari pengalaman-pengalaman kita. Tak 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 tak. Oh, kita bahagia biasanya dengan ini, kita bahagia biasanya dengan ini. Dia akan menunjukkan arah situ karena dia hanya tahu yang itu, karena itu dari pengalaman kita. Tapi kalau ketika kita emosi kita negatif, kita sedang marah, kita sedang emosi, kita sedang sedih, dia pun akan menunjukkan jalannya ke situ. Dia hanya akan terombang-ambing. Karena itu logika harus diarahkan dengan dreams. Dan dreams itu sangat kental kaitannya, atau dreams itu sendiri sangat kuat eratannya dengan emosi. Karenanya antara dreams dan juga logika atau akal itu harus saling berkaitan. Jika dreams atau imajinasi atau feelings kita itu adalah sebagai gambaran dari tujuan yang kita inginkan, maka logika kita adalah alat untuk kita menuju ke sana. Kita hanya bisa melihat sesuatu itu. Misal saya ingin starting YouTube channel saya sendiri, saya butuh membayangkan, saya sedang mengimajinasikan apa yang ingin saya lakukan, yaitu I'm starting my own YouTube channel. Dan ini yang saya lakukan sekarang. Oke. Nah, maka logika saya akan mulai menunjukkan, oh kalau kamu ingin starting YouTube channel sendiri, minimal kamu butuh kamera. Dan saya mulai berpikir lagi, saya nggak punya kamera, tapi saya punya HP. Maka saya menggunakan kamera HP. Dan saya menggunakan starting YouTube channel saya ini semuanya dengan HP. Kalau kalian lihat video-video saya yang lama, itu malah lebih jelek lagi gambarnya, karena memang saya pakai HP saya yang HP jadul banget lah. Itu pun pakai kamera depan yang VGA lah masih. Tapi saya nggak akan starting YouTube channel saya ini jika saya mengandalkan logika saya. Mungkin kalau saya mengandalkan logika saya sekarang nggak starting YouTube channel, saya mungkin kerja kantoran atau ngelamar jadi PNS. Bukan berarti kerja kantoran atau ngelamar jadi PNS itu sesuatu yang tidak baik ya, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu menyenangkan, tapi jika hati kalian memang ingin ke sana,
menjadi seorang PNS karena ingin mengabdi kepada masyarakat. Ingat, pegawai negeri sipil, tugas mereka adalah mengabdi kepada masyarakat. Atau menjadi kerja kantoran, kerja swasta. Atau kalau kantoran kan bisa ngelamar ya. Kalau swasta kita bikin usaha sendiri. Atau kerja kantoran sebenarnya. Itu kalau kerja kantoran itu juga bahagia. Kalau memang tujuan kalian memang ingin ke situ, misalkan ingin belajar sesuatu, starting dengan, kalau bahasa Jawanya dulu itu ada istilah namanya ngenger. Ngenger itu berarti ikut seseorang dan mempelajari apa yang dia kerjakan. Kalau kalian punya motivasi seperti itu, fine, mungkin itu jalan kalian. Tapi ingat, selalu tetapkan tujuan kalian menggunakan imajinasi. Karena imajinasi itu adalah, kalau saya kembali mengibaratkan, itu cara kita berkomunikasi dengan God, dengan semesta, dengan Tuhan, dengan apapun sebutan yang kalian pakai. Kita menggunakan imajinasi kita. Karena setiap kita berdoa, kita selalu menutup mata. Kenapa? Supaya pikiran kita fokus. Kita mengimajinasikan kita berkomunikasi langsung dengan God. Itulah pentingnya imajinasi. Tapi akan sangat berbahaya bila kita hanya menggunakan salah satunya saja untuk seluruh kehidupan kita. Misal, jika tadi saya menganalogikan ketika kita hanya menggunakan logika kita. Ingat sekali lagi, logika hanyalah kumpulan dari semua pengalaman hidup kita, dari semua experience kita selama kita hidup. Maka dia hanya akan berputar-putar di situ. Dia akan berputar-putar di experience kita. Saat kita tidak mengalami sesuatu hal yang baru, dia akan tetap seperti itu. Maka kalau kita menetapkan tujuan kita dengan logika, kita hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Kita akan kembali lagi. Misal yang sering ya, orang pernah patah hati misal. Logika dia sudah merekam bahwa kalau kita menjalin hubungan kita pasti patah hati. Maka apa yang terjadi saat kita mendekati seorang yang kita suka, maka kita akan berpikir, wah ini ujung-ujungnya pasti putus ini, dan ini akan bikin kita sakit. Dan apa yang terjadi seperti saya bilang tadi, logika itu hanya seperti mesin, dia seperti komputer yang butuh user. Dan saat nggak ada usernya, dia hanya terombang-ambing oleh emosi. Dan ketika dia sudah ada pengalaman seperti itu, misal patah hati, maka yang terjadi adalah saat dia akan didekati dengan, saat dia mencoba relationship baru, yang dia pikirkan adalah ini ujung-ujungnya pasti patah hati. Maka dia akan berputar-putar terus, dia tidak akan berani mencoba yang baru karena pengalaman dia hanya tahu bahwa relationship akan berujung dengan patah hati. Dia belum pernah merasakan pengalaman baru di mana relationship menuju kebahagiaan. Nah, itulah pentingnya kita. Tapi kalau kita hanya menggunakan imajinasi kita, hanya menggunakan feeling kita, kita hanya akan seperti daydreaming. Kita akan apa yang disebut dengan orang dengan penghayal. Kita hanya bermimpi, kita hanya berkhayal, tapi kita tidak pernah mau melangkahkan kaki kita untuk ke sana. Karena yang kita lakukan hanya berimajinasi tanpa ada langkah sama sekali. Dan langkah itu hanya bisa kita lakukan dengan akal kita. Kenapa? Karena kita hanya tahu apa yang kita lihat. Misal saya ingin starting YouTube channel seperti yang saya bilang tadi, maka yang saya tahu adalah saya butuh kamera, saya butuh aplikasi untuk edit video, saya butuh bikin YouTube saya sendiri, bikin channel sendiri, dengan kata lain bikin akun Google sendiri. Hal itu tidak akan saya lakukan kalau saya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman di situ. Tapi saya tidak akan mendapatkan pengalaman baru, tidak akan mendapatkan pengalaman di kasanah logika saya jika saya tidak punya impian untuk melakukan sesuatu. Jadi jika saya mau memaparkan apa yang ingin saya katakan tadi antara imajinasi dan logika, adalah imajinasi itu adalah seperti pembuka jalan agar kita mendapatkan suatu pengalaman baru bagi logika kita. Dan dari situ kita akan membuat rasi bintang, kalau saya bilang di antara keabstrakan dunia, di antara keabstrakan bintang-bintang di langit, kita akan membuat garis itu dengan logika kita. Tapi kita akan membuat garis itu jika kita bahkan tidak berani mengimajinasikan akan apa yang kita buat. Karenanya jangan pernah menyepelekan imajinasi, atau jangan pernah membuang logika kita juga. Selalu satukan itu. Karena dengan menyatukan logika kita, akal kita, dan juga imajinasi kita,
imajinasi kita, kita akan meraih apapun yang kita inginkan. Oke, kembali lagi saya ingatkan bahwa saya sangat yakin dan percaya kalian punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Jangan kotori imajinasi kalian dengan pikiran-pikiran negatif yang menjauhkan kalian dari apa yang harusnya bisa kalian lakukan. Oke, saya Cornelis Adi Irianto. We meet again in the next video. Thank you.